Halo semuanya, kembali lagi dengan kami dari tim pengembangan e-learning Universitas Sanata Dharma. Untuk melanjutkan tutorial-tutorial yang sudah ada sebelumnya, kali ini kami akan kembali memberikan sedikit panduan terkait aktivitas yang ada di situs belajar Universitas Sanata Dharma. Panduan yang akan kami berikan kali ini adalah tentang cara membuat kuis online di situs belajar. Nah, di sini saya akan bagi menjadi beberapa bagian, bisa jadi 2 bagian atau 3 bagian, tergantung durasi videonya, biar lebih mudah dalam memahami panduannya. Dan yang pertama ini, saya akan memulai dengan bagaimana cara membuat rumah dari kuis online. Jadi nanti dibagi dengan pertama membuat rumahnya dulu, terus membuat soalnya. Nah, yang lama itu nanti membuat soalnya karena tipe pilihan soalnya bermacam-macam. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Yang pertama, pastikan kita sudah masuk ke dalam sistem dan kemudian memilih kelas yang akan kita buat kuis online-nya. Misal saya akan kembali memilih course sample. Ini saya akan memilih akan membuat kuis untuk soal UTS, misal seperti itu. Langkahnya tetap sama, kita aktifkan dulu halaman kerja dengan Toon Editing On. Selanjutnya di bagian section atau yang bagian topik soal UTS ini kita berikan aktivitas quiz. Kita klik di sini add an activity or resource, terus kita pilih quiz. Jika sudah, terus kita klik add. Nah, untuk yang pertama ini sebenarnya tidak terlalu sulit, hampir mirip seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita cukup mengetikkan nama kuisnya. Misal ini UTS 1. Deskripsinya silakan diisi sendiri ya. Jadi sama seperti sebelumnya. Jadi nanti di sini saya memberikan kuisnya bisa diakses mulai pukul 9 sampai dengan pukul 1 siang, pukul 13. Hanya saja waktu pengerjaannya itu cuma 90 menit. Jadi mahasiswa boleh mengerjakan mulai pukul 9 pas atau jam setengah 10 atau jam 10 itu tidak masalah bagi saya karena tipenya online. Hanya saja waktunya dibatasi 90 menit. Mungkin contohnya seperti ini. Ini saya centang di sini, boleh deh saya centang. Terus timingnya kita sesuaikan. Di sini saya buka karena saya tulis di sini tanggal 30, berarti saya tulis tanggal 30 Maret pukul 9 karena ini jam bukanya jam 9.00 dan akan berakhir, kuisnya akan ditutup tanggal 30 Maret jam 1 siang. Nah, misal seperti ini. Di sini time limit ini disesuaikan dengan waktu pengerjaan. Jadi ini saya enable, saya buka 90 menit. Nah, ketika waktu habis, apa yang akan dilakukan oleh sistem? Nah, ini kita bisa melakukan pengaturan. Jadi kalau misalkan bingung, di sini ada tanda tanya, bisa diklik saja. Ini akan memberikan jawaban atas apa yang akan kita pilih. Misal di sini saya default saja, terus submission grade periodnya ini juga keterangannya, kalau bingung kita klik aja di sini penjelasannya apa. Terus ini juga saya biarkan saja. Yang selanjutnya grade-nya, ini grade kategori itu untuk penilaiannya nanti bagaimana. Nah, ini bisa diatur. Misal di sini saya karena UTS saya hanya mengizinkan 1 kali, misal kayak gitu. Dengan grading methodnya mengambil nilai yang paling tinggi, atau kalau misalkan mau membuat 2 kali juga nggak apa-apa, dengan rata-rata atau first attempt atau last attempt itu bisa disesuaikan. Jadi kita mengizinkan mahasiswa
untuk mengerjakan sebanyak 2 kali. Tapi karena ini UTS, saya berikan cuma 1 kali. Selanjutnya layoutnya kita atur apakah halamannya akan berubah setiap pertanyaan. Kalau misal iya, maka ini dipilih yang every question. Tapi kalau misalkan kita mau membuat tiap 5 pertanyaan baru pindah halaman, silahkan disesuaikan menjadi every 5 question gitu ya. Selanjutnya ini questionnya, ini bagaimana, apakah akan kita acak jawabannya. Kalau pilihan ganda ini sangat penting, jadi biar tidak saling tanya atau saling contek, ini bisa kita acak jawabannya. Jadi A, B, C, D, E nya walaupun di bank soal kita sama, tapi sistem akan melakukan shuffle, mengacak gitu ya. Terus di sini saya default saja. Selanjutnya review optionnya. Nah, di bagian review option ini yang sedikit krusial sebetulnya. Jadi kalau saya lebih suka ini di uncheck semua untuk UTS. Jadi biar nanti jadi kalau misalkan ini dicentang semua, ada kemungkinan setelah soal itu dikerjakan dia akan memunculkan jawaban yang benar. Jadi kalau misalkan di uncheck semua ini hitungannya biar lebih aman begitu. Ini juga saya uncheck, tinggal disesuaikan sih mau menampilkan keterangan ini setelah apa gitu. Misalkan ini setelah kuis selesai baru menampilkan bagian ini nggak apa-apa. Tapi saya biasanya kalau UTS jawaban yang benarnya saya sembunyikan di sini. Ini general feedback dan lain-lain, ini juga tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Jadi ya bisa disesuaikan sih. Kalau saya lebih suka seperti ini. Terus lanjut ke bagian ini. Tinggal disesuaikan juga ini mau dibuat seperti apa. Terus di bagian extra restriction di sini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya kalau misalkan ada yang bermasalah ketika term pertama, terus nanti kita berikan kesempatan kedua dengan catatan mahasiswa yang bermasalah itu menghubungi kita dan kemudian kita berikan password yang hanya diketahui oleh mahasiswa yang bermasalah itu. Jadi untuk memberikan kesempatan kedua dengan memberikan password untuk bisa mengakses kuis untuk kesempatan berikutnya. Terus overall feedback, ini kita bisa informasikan misal saya buat seperti ini. Jadi nanti intinya antara 0 sampai 60 akan memunculkan, kalau nilainya mahasiswa antara 0 sampai 60% itu akan memunculkan message gitu ya, pesan hasil UTS Anda masih kurang. Tapi kalau misalkan nilainya dia di atas 60% sampai dengan 100%, nanti akan memunculkan pesan seperti ini. Ya seperti itulah intinya. Kalau ini bisa dibatasi lagi, misal mau sampai berapa, ini bisa kita sesuaikan. Jadi bisa diatur gitu. Jadi antara ini misal sampai 80, misal ada ya yang suka kayak gini. Di sini tulis A, terus di sini sampai 60 misal, atau sampai 70. Ini kita tulis B. Ini 60. Ya bisa disesuaikan intinya. Terus yang di bagian ini apa? Ini kita tidak perlu lakukan apa-apa. Jadi ini sebenarnya cuma untuk ditampilkan atau tidak kuisnya untuk ketika setelah kita membuat rumahnya ini. Terus yang restrict aksesnya ini juga tidak perlu. Saya rasa ini cukup menggunakan settingan default saja. Nah, activity completion ini bisa disesuaikan sih, tapi saya rasa ini juga saya tidak akan melakukan pengaturan. Terus selanjutnya, nah yang sedikit membedakan kalau untuk quiz itu ada baiknya kita tidak save and return to course, tapi save and display. Ini kenapa? Karena setelah kita selesai membuat rumahnya, itu kita bisa langsung membuat kuisnya, menambahkan soalnya dengan cara klik save and display. Kalau menggunakan save and return to course, nanti kita harus klik dulu rumahnya baru kita menambahkan soalnya. Jadi memang agak
sedikit berputar gitu. Ini kita coba aja di bagian save and display. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Secara umum, nanti kita akan melanjutkan di bagian kedua dengan melakukan edit quiz di bagian sini. Jadi ketika keterangannya sudah muncul, terus ada informasi seperti ini yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Terus di sini kita akan membuat soalnya dan memberi soalnya di rumah yang sudah kita buat. Nah, itu akan kita sambung di bagian kedua dengan cara klik edit quiz. Nah, sekarang saya akan kembali ke back to the course. Kita lihat tampilan seperti apa dan kuisnya seperti ini. Mungkin pada bagian pertama ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan langsung sambung ke bagian kedua. Tetap ikuti terus video terbaru dari kami.